Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya kalian? Baik-baik kan? Jaga kesehatan ya. Yang di sekolah tetap pakai masker dan jaga jarak agak jauh. Ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera bisa bergabung. Bu Guru cek dulu kehadirannya. Ini sementara masih 6 perangkat, tapi ini tadi ada Siti dan Eka mungkin sedang mencari sinyal. Ini sudah ada 6. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita mulai pelajaran kali ini dengan berdoa dulu. Tadi yang masuk pertama, Mbak Nanda. Bu Guru minta tolong untuk dipimpin doanya. Di tempat duduk. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup kepada Bu Guru. Hormat, Kak. Selamat pagi, Bu Guru. Ya, selamat pagi juga. Ini sudah mulai masuk lagi Eka sama Siti dan juga sudah ada yang lainnya. Ya, supaya kita semangat mengawali pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional ya, supaya kita semangat. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari hitungan ketiga ya. Coba mic-nya dinyalakan semua. Ya, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyatu menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, ku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih sudah menyanyikan lagu nasional. Semoga dengan menyanyikan lagu nasional ini, semangat nasional kita semakin terbentuk. Juga supaya kita lebih semangat, sekali lagi kita tepuk semangat ya, untuk mengawali pembelajaran hari ini. Ya, tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Ya, pada materi sebelumnya, kita kan sudah belajar pengertian ide pokok, juga sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang bagaimana? Ayo diingat-ingat kemarin perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan biji. Iya, dengan biji. Biji dibentuk dengan perkawinan. Nah, untuk materi selanjutnya, Bu Guru share dulu. Ya, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran ketiga. Sudah nampak belum? Sudah. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini, nanti setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa menemukan ide pokok dalam teks laporan, juga dapat menilai paragraf dari teks laporan hasil pengamatan,
dan menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, juga mengkategorikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, lihat dulu ini, tanaman apa ini? Siapa yang tahu? Lidah buaya, Bu. Lidah buaya. Di sekitar kalian adakah ini? Ada, Bu. Banyak ya. Ini mudah untuk dikembangbiakan dan sekarang ini sedang boomingnya, sedang maraknya tanaman hias. Nah, salah satunya adalah lidah buaya. Pernah ada yang lihat bunganya? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Kalau nggak ada bunganya, dia berkembang biak dengan apa? Ada yang tahu? Batang. Batang? Ya, karena kalian belum pernah lihat bunganya. Dan kemarin belajar perkembangbiakan itu dengan biji. Sedangkan ini tidak ada bijinya. Mari kita pelajari bagaimana cara mereka berkembang biak dengan mengamati teks laporan berikut. Mari kita amati teks laporan pengamatan, lalu temukan ide pokoknya pada setiap paragraf ya. Nah, teks laporannya ini juga ada di lembar kerja kalian. Bu Guru minta untuk dibacakan melalui lembar kerja kalian. Yang pertama, coba tolong dibacakan oleh Dika. Lidah buaya atau aloe vera adalah satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang mempunyai potensi buat bisa dikembangkan sebagai tanaman obat dan bahan baku industri. Lidah buaya bisa hidup di tempat yang punya suhu panas atau biasa ditanam di pot atau di pekarangan rumah buat dijadikan sebagai tanaman hias. Lidah buaya punya daun agak runcing berupa biji, enggak tipis, ketas, pinggirnya bergerigi, permukaannya berbintik-bintik, panjangnya 15-36 cm dan lebarnya 2-6 cm. Ya, terima kasih sudah dibacakan dan sudah sangat lancar. Dari paragraf pertama tersebut, silahkan ditemukan ide pokoknya dan jangan lupa dituliskan di lembar kerja. Bu Guru beri waktu sebentar supaya punya kesempatan untuk menuliskannya. Silahkan dituliskan di lembar kerja yang kemarin sudah dibagikan. Jika ada kesulitan, bisa bertanya. Mas Bagus sudah? Sudah, Bu. Ya, yang lain sudah? Sudah, Bu. Oh, sudah. Selanjutnya yaitu paragraf kedua. Tolong dibacakan. Mbak Tika, coba. Lidah buaya dikenal sebagai tumbuhan yang kaya akan kandungan vitaminnya, kecuali vitamin D. Lidah buaya dimanfaatkan sebagai menyembuhkan beberapa penyakit yaitu obat cacing, amandel, sakit mata, kesleo, luka bakar, bisul, luka bernanah, dan jerawat. Selain itu, lidah buaya juga berguna buat menebalkan dan menghitamkan rambut. Ya, terima kasih sudah dibacakan. Mbak Tika juga sudah lancar. Silahkan ditemukan juga ide pokoknya dan jangan lupa untuk dituliskan di lembar kerjanya.
Apakah sudah? Sudah, Bu. Ya, ada yang belum? Bu Guru tunggu. Sudah, Bu. Sudah. Selanjutnya paragraf ketiga, coba dibacakan. Kali ini tolong dibacakan Mas Afriza. Paragraf ketiga. Cara budaya lidah buaya termasuk mudah. Lidah buaya tidak berkembang biak dengan cara menginginkan secara vegetatif. Lidah buaya dapat berkembang biak melalui stek, batang, ataupun anakan yang tumbuh di sekitar induk tunas. Selain itu, lidah buaya juga dapat dikembangbiakkan melalui kultur jaringan. Ya, terima kasih sudah dibacakan. Ternyata sudah banyak yang lancar membaca. Selanjutnya, silahkan ditemukan juga ide pokoknya pada paragraf ketiga. Apakah sudah? Sudah. Oh ya. Sudah. Selanjutnya, coba kalian utarakan jawaban kalian. Satu-satu ya, Bu Guru coba minta Mas Bagus untuk jawaban ide pokok yang paragraf pertama. Coba mic-nya dinyalakan dulu. Paragraf pertama. Ya. Lidah buaya adalah tipe tanaman yang mempunyai potensi dikembangkan sebagai tanaman obat dan bahan baku industri. Ya, sudah. Menurut Mas Bagus, ide pokoknya adalah lidah buaya, tumbuhan, maaf, sebentar. Lidah buaya adalah tipe tanaman yang berpotensi dikembangkan sebagai obat dan bahan baku industri. Adakah yang lain yang mempunyai jawaban yang berbeda? Tidak. Nah, berarti ide pokoknya ditemukan di kalimat keberapa? Pertama. Ya, ditemukan di kalimat pertama. Untuk paragraf kedua, coba dibacakan jawabannya Mbak Aulia. Paragraf kedua. Lidah buaya dikenal kaya akan kandungan vitaminnya. Ya. Ada di paragraf keberapa itu tadi yang dibacakan Mbak Aulia? Pertama, Bu. Pertama, Di, Bu. maaf, di kalimat pertama ya, bukan di paragraf pertama. Di kalimat pertama juga. Yaitu lidah buaya dikenal sebagai tumbuhan yang kaya vitamin. Selanjutnya untuk paragraf ketiga, tolong dibacakan Nanda. Paragraf ketiga. Cara budidaya lidah buaya cukup mudah. Oh iya, ada di kalimat keberapa itu? Pertama, Bu. Pertama ya. Kebetulan dari 3 paragraf tersebut, ide pokoknya ditemukan di kalimat pertama semua. Kalau ide pokok itu dapat kita temukan di kalimat keberapa saja? Pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir itu namanya campuran ya. Jadi ada 3. Yang satu di kalimat pertama, yang dua ada di kalimat terakhir, dan juga bisa campuran. Kebetulan pada teks ini tadi kita temukan di kalimat pertama. Selanjutnya, mari kita menilai paragraf teks tersebut bisa berdasarkan struktur teksnya. Kita ingat-ingat struktur teks laporan itu ada 3, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Bisa juga kalian nilai dari penulisannya ataupun bahasa yang digunakan. Silahkan dinilai dulu, dilihat dulu paragrafnya, apakah sudah benar strukturnya, ataukah masih salah.
juga dilihat bahasanya dan juga penulisannya. Silahkan dilihat dulu, diteliti dulu. Teksnya juga ada di lembar kerja kalian jika kurang jelas. Kalian bisa lihat apakah strukturnya tadi sudah sesuai, pernyataan umum, deskripsi bagian, manfaat, juga penulisannya silahkan dilihat, juga bahasanya. Coba Mas Dika utarakan pendapatnya. Mas Dika, menurut strukturnya bagaimana Mas Dika? Lalu apakah tidak terdengar? Oh, Mas Dika tidak ada. Coba Mbak Tika dulu untuk strukturnya bagaimana? Struktur teks sudah benar. Di paragraf pertama sudah terdapat pernyataan umum dan deskripsi. Bagian di paragraf 2 sudah terdapat deskripsi manfaat. Oh iya, di paragraf pertama sudah ada pernyataan umum ya, yaitu lidah buaya mempunyai potensi sebagai tanaman obat dan bahan baku industri. Juga sudah terdapat apa tadi? Deskripsi? Apa Mbak Tika? Deskripsi? Manfaat. Yang paragraf 1. Paragraf 1 tadi sudah ada deskripsi. Mbak Tika? Paragraf 1 sudah terdapat pernyataan umum dan deskripsi bagian, Mas. Yaitu bagian dari lidah buaya. Sudah dijelaskan daunnya agak runcing, juga agak tipis, getas, pinggirnya bergerigi. Nah, menurut kalian, adakah kata-kata tidak baku di sini? Ya, apakah sudah baku semua? Ada yang tidak Ada baku? kata tidak baku pada paragraf pertama yaitu buat. Buat, ya ini ya. Di kalimat pertama juga ya, yaitu mempunyai potensi buat bisa dikembangkan. Seharusnya apa ini? Mempunyai potensi untuk bisa dikembangkan ya. Buat ini tidak baku, sehingga harus dibenarkan. Terus kalau menurut penulisannya sudah benar belum? Penulisan kapital dan tanda baca sudah benar. Sudah benar ya. Jadi kalimat awal kalimat itu harusnya besar, sudah benar. Dan juga ini ada, ini namanya nama ilmiah, juga harus besar. Dan titik dan komanya sudah benar. Ya, sudah pintar sekali, sudah bisa menilai strukturnya. Oh ya, tadi di paragraf kedua ada deskripsi manfaat ya. Dapat menyembuhkan itu obat cacing, amandel, dan biasanya kita gunakan untuk luka bakar. Juga yang paling sering kalau di desa itu menghitamkan rambut. Waktu kecil itu pakai lidah buaya sebagai sampo. Ya. Untuk selanjutnya, kita perhatikan paragraf ketiga. Kita perhatikan lagi paragraf ketiga. Bisa kalian lihat di lembar kerja kalian, yaitu lidah buaya dapat berkembang biak melalui stek batang ataupun anakan yang tumbuh di sekitar induk tunas ya. Tadi kita masih belum tahu lidah buaya itu berkembang biak dengan apa. Ternyata lidah buaya itu bisa berkembang biak dengan stek batang dan tunas. Sudah tahu belum stek batang itu caranya menanam bagaimana? Sudah tahu? Belum. Belum? Nah, selanjutnya kita lihat dulu video supaya kalian lebih mengetahui tentang cara perkembangbiakan vegetatif. Halo anak-anak,
Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat Diperhatikan untuk ya, nanti menjalankan keburu tanya aktivitas loh. hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putik sebagai betina dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala putik, melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporanium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporanium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran, meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada 3. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi, ketika kalian menanam bawang di suatu media, entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, namun tidak berluas-luas, berisi cadangan makanan. Contohnya, lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya, namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berluas-luas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berluas-luas. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah.
Bentar, Bu Guru mau cek dulu apakah kalian memperhatikan. Tadi apa saja perkembangbiakan vegetatif secara alami? Yo, dari apa? Apa saja tadi yang awal? Spora, tunas, umbi batang, umbi lapis, Ya, umbi batang, umbi lapis. akar tinggal. Oke, berarti memperhatikan ya. Tadi kita tadi sudah memperlihatkan video ada spora. Spora tadi dari tanaman pakis ya. Bu Guru membawa ini tanaman pakis. Tidak terlihat ya? Terlihat tidak? Ya, tanaman pakis. Tadi juga di video ini masih kurang satu lagi yaitu geragih atau stolon. Bu Guru membawa stroberi, tanaman stroberi yang ada geragihnya atau stolonnya, sulurnya. Ya, ini sulurnya. Jadi dari tanaman satu mempunyai sulur ke tanaman dua sehingga nanti menjadi tanaman baru. Nah, kita lanjutkan videonya. Melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Stek, memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Nah, jadi batang singkong kamu potong, lalu tinggal kamu tancapkan saja ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Stek ini bukan hanya stek batang, namun stek daun. Jadi kamu tinggal mencabut daunnya dan menanamkannya ke tanah. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Selanjutnya, sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, unik sekali ya. Contoh tanaman yang melakukan perkembangan vegetatif dengan cara disambung adalah singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Nah, ini adalah contoh dari hasil penyambungan mawar merah dan mawar putih. Indah ya? Merunduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau merundukannya. Kemudian dibenamkan oleh tanah. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merunduk adalah apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi ketika dirundukkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Vegetatif apa yang paling kamu sering lihat? Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai bertemu. Ya, itu tadi videonya untuk perkembangbiakan yang vegetatif buatan apa saja tadi? Cangkok, Ya, stek, stek. sambung, merunduk. Ya, stek itu ada dua tadi. Stek apa saja? Stek batang Stek batang dan daun. Oh, ya, bagus. Berarti kalian memperhatikan video tersebut.
Selanjutnya, setelah video tadi ditayangkan, mari kita analisis tanaman-tanaman berikut. Apakah sesuai dengan cara perkembangbiakan yang ada di video tersebut? Yang pertama ini, apa kalian tahu nama tanamannya? Tanaman paku sarang burung. Ya, kenapa kok disebut paku sarang burung? Karena bentuknya? Karena bentuknya Bentuknya menyerupai sarang burung. Iya, betul. Bentuknya menyerupai sarang burung. Di lembar kerja kalian sudah ada lembar untuk menuliskan cara perkembangbiakan vegetatifnya. Ya, coba nomor 1 dituliskan cara perkembangbiakan vegetatifnya di lembar kerja kalian. Nanti bila selesai kita bahas bersama-sama. Yang nomor 2, tanaman apa ini? Bawah ini. Lidah buaya. Lidah buaya yang kita lihat di awal tadi ya. Silahkan tuliskan juga cara perkembangbiakannya. Ya, untuk nomor 3, tanaman apa ini? Bengkuang. Bengkuang. Biasa kalian makan untuk apa ini? lutis. Apa lutis? Rujak. Ya, rujak atau lutis ya. Di tempat kita namanya lutis ya. Biasanya kalau orang taunya rujak. Kebetulan kalau di tempat kita namanya lutis. Silahkan tuliskan cara perkembangbiakannya di lembar kerja. Yang nomor 4 ini pasti tahu. Biasanya ibu kalian masak untuk sop. Apa ini? Wortel. Wortel. Silahkan tuliskan juga cara perkembangbiakannya. Untuk nomor 5, tanaman apa nih? Ubi jalar. Ubi jalar. Tuliskan juga cara perkembangbiakannya. Apakah sudah semua? Sudah, Bu. Ya, dari 1 sampai 5 kita bahas dulu. Nomor 1 ini, paku sarang burung. Berkembang biak dengan apa? Coba. Oh ya, spora, pintar. Spora. Ada yang jawabannya berbeda? Tidak, Bu. Coba yang lain. Mas Bagus, jawabannya apa? Spora. Sama ya, berarti. Ya, nomor 1 itu spora. Biasanya ada di pinggir atau bagian bawah daunnya. Kebetulan untuk paku sarang burung ini, biasanya di pinggir ini ada tempat spora, namanya sporangium. Yang 2, coba Mas Zulfa, jawabannya apa nomor 2? Tunas, Bu. Oh ya. Yang lain ada yang punya jawaban berbeda? Tidak, Bu. Tidak. Selain dengan tunas, bisa berkembang biak dengan apa? Batang. Apa? Batang. Batang. Dengan cara dipotong ya. Namanya tadi apa? Stek batang. Ya, jadi jawabannya bisa tunas, bisa stek batang. Yang lain menjawabnya cuma 1, tunas saja. Iya, Bu. Oh ya, dilengkapi, silakan dilengkapi supaya nanti ingat. Yang nomor 3, Mbak Aulia jawab apa? Ubi batang, Bu. Umbi batang. Bengkoang berkembang biak dengan umbi batang. Yang lain ada yang punya jawaban berbeda? Tidak, Bu. Sama? Ya, benar. Bengkoang berkembang biak dengan umbi batang. Jadi ini yang menggelembung itu batangnya. Yang nomor 4, Tika jawab apa? Wortel? Umbi akar, Bu. Umbi akar. Ada yang jawabannya berbeda? Tidak. Sama lagi ya. Sudah pintar-pintar ini jawabannya umbi akar. Benar. Yaitu yang menggelembung ini akarnya. Kadang ada yang suka keliru antara
bengkoang dan wortel ini. Kalau wortel itu dikiranya batangnya yang menggelembung, sedangkan bengkoang malah kadang akarnya yang dikira menggelembung. Padahal yang nomor 3 ini, bengkoang ini, yaitu umbi batang, sedangkan yang wortel, umbi akar. Yang nomor 5, Mas Dika jawabannya apa? Umbi batang. Umbi batang. Ada yang punya jawaban lain? Tidak. Tidak lagi. Padahal ini bisa dikembangbiakkan dengan cara lain. Ada yang pernah lihat nggak? Batangnya dipotong, terus ditancapkan. Namanya apa itu tadi? Kalau batangnya dipotong, terus ditancapkan di tanah, namanya apa? Tek. Stek, ya betul, stek batang. Ya, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 6 ini tanaman apa? Bambu. Bambu. Silahkan dituliskan dulu cara perkembangbiakannya di lembar kerja kalian. Nanti kita bahas bersama-sama. Kalau nomor 7 ini gambar apa? Strawberry. Iya, stroberi. Bu Guru tadi juga sudah membawa stroberi. Silahkan dituliskan cara perkembangbiakannya dulu. Untuk nomor 8 ini biasa dijadikan minuman. Tanaman apa? Temulawak. Temulawak. Ya, di desa banyak ya dijumpai temulawak dan dijadikan minuman. Silahkan dituliskan cara perkembangbiakannya. Kalau nomor 9 ini biasanya dijadikan tanaman hias. Namanya apa? Tanaman suplir. Tanaman suplir. Dijadikan tanaman hias. Apalagi sekarang banyak sekali di masa pandemi ini di rumah saja. Banyak yang membeli tanaman hias untuk dirawat di rumahnya masing-masing. Silahkan juga ditulis cara perkembangbiakannya. Ya, mari kita bahas bersama-sama. Nomor 6, Mas Bagus jawab apa? Tunas. Tunas. Ada yang menjawab berbeda? Tidak. Tidak. Tanaman bambu ini bisa ditanam dengan stek batang tidak? Kira-kira bisa ditanam dengan stek batang tidak? Bisa. Bisa apa tidak? Ayo. Tidak, Bu. Tidak. Banyak petani menggunakannya sebagai itu loh, untuk melon itu loh. Namanya kalau di desa lanjaran. Jadi tempat untuk menjalarnya melon. Kalau ditancapkan hidup malah bahaya nanti ya. Jadi memang dipilih karena tidak bisa dikembangbiakkan dengan stek batang. Kalau nomor 7, stroberi berkembangbiak dengan apa, Mas Zulfa? Geragi, Bu. Geragi. Ada yang tahu nama lainnya geragi? Tidak tahu? Tidak, Bu. Tidak, tidak apa-apa. Yang lain? Juga belum tahu? Namanya stolon, S-T-O-L-O-N, stolon. Nama lain dari geragi, yaitu sulur-sulurnya ini. Dari tanaman besar, mempunyai sulur, lalu ada tanaman kecil, nanti dipotong kalau sudah punya akar. Namanya geragih atau stolon. Nomor 8, berkembang biak dengan apa? Nanda? Spora, Bu. Nomor 8, yang lain ada yang jawabannya berbeda? Saya, Bu. Apa, Mas Dika? Akar tinggal. Ya, yang lain? Saya, Ini Bu. Apa? Akar tinggal. Akar tinggal juga. Yang benar yang mana? Spora atau akar tinggal? Akar tinggal. Akar tinggal ya, yang lebih tepat akar tinggal Mbak Nanda. Karena ini tidak mempunyai spora. Tidak apa-apa. Untuk nomor 9, suplir berkembang biak dengan apa? Coba Aulia jawab apa? Mbak Aulia?
Apakah terputus? Coba yang lain saja. Mas Bagus jawab apa ini nomor 9? Spora. Spora. Yang lain ada yang berbeda? Tidak, Bu. Tidak, sama. Jadi suplir, ini di pinggir-pinggirnya itu ada tempat spora, namanya sporangium. Jadi mereka berkembang biak dengan spora dan tidak bisa dikembangbiakkan dengan yang lainnya, tidak bisa dengan tunas ataupun stek batang. Ya, kita sudah menganalisis beberapa tanaman. Selanjutnya, kemarin Bu Guru meminta kalian untuk menyiapkan 2 tanaman di sekitarmu. Silahkan 2 tanaman tersebut dikategorikan cara perkembangbiakan vegetatifnya pada tabel lembar kerja yang disediakan. Coba Bu Guru cek satu-satu. Mas Zulfa bawa tanaman apa? Mas Zulfa? Dika? Bawa tanaman apa? Lidah buaya Lidah sama buaya. pandan. Ya, terus Mas Bagus bawa apa? Halo? Tidak terdengar. Mbak Tika bawa apa? Bawang merah sama jahe, Bu. Oh iya, bawang merah sama jahe. Nanda bawa apa? Sosok bebek sama rumput teki. Oh iya, boleh. Silahkan dituliskan cara perkembangbiakan vegetatifnya. Kalau ternyata tanaman kalian berkembang biak dengan generatif, silahkan cari yang lain yang berkembang biak dengan vegetatif. Banyak kok di sekitar kita, tidak usah jauh-jauh, di sekitar kita saja. Bahkan banyak bumbu dapur dari dapur ibu kalian yang berkembang biak secara vegetatif. Contohnya tadi Mbak Tika bawa bawang merah sama jahe, itu kan ditemukan di dapur ibu kalian, tidak perlu jauh-jauh. Silahkan dituliskan dan digambarkan bentuknya di lembar kerja yang disediakan. Jangan takut gambarnya jelek, Bu. Tidak perlu takut. Yang penting kalian sudah berusaha membawa dan mencoba untuk menggambarnya. Dua ya. Kalau mau lebih boleh, tapi minimal 2. Apakah ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Belum, ditunggu dulu. Susah di bagian apa? Cara perkembangbiakannya atau menggambarnya? Menggambarnya, Bu. Menggambarnya. Berarti cara perkembangbiakannya sudah tahu ya? Nanti bila kalian sudah selesai, beberapa siswa Bu Guru minta untuk presentasikan hasilnya. Nanti kalian tampilkan lewat kamera kalian dan siswa lain memperhatikan ya. Adakah yang sudah selesai? Coba Mas Dika satu gambar dulu. Satu gambar ditayangkan di kameranya.
Tolong. Mas Dika memilih tanaman apa? 1. Speakernya dinyalakan dulu. Lidah buaya, Bu. Lidah buaya. Cara perkembangbiakannya dengan apa? Tunas. Nah, coba dilihatkan dulu, biar dilihat teman-temannya dulu. Menurut teman-teman, cara perkembangbiakannya sudah benar belum? Oh, yang lain sibuk menggambar ya? Baik, ditunggu dulu. Cara perkembangbiakannya sudah benar ya Mas Dika tadi? Dengan tunas, gambarnya sudah bagus itu tadi, terlihat batangnya dan akarnya. Selanjutnya coba satu saja dulu, kan sudah disuruh menggambar 2, pasti 1 sudah jadi kan? Coba Mbak Tika 1 dulu. Speakernya dinyalakan. Ya, Mbak Tika menggambar apa? Coba diutarakan. Nama tanamannya apa? Namanya apa? Perkembangbiakannya apa? Silakan di apa Mbak Tika? Bawang merah. Perkembangbiakannya dengan cara umbi lapis. Ya. Teman-temannya benar tidak bahwa bawang merah itu berkembangbiak dengan umbi lapis? Benar, Bu. Oh, benar. Gambarnya juga imut-imut ya tadi. Bagus. Coba yang lain. Mas Bagus, gambar apa? Mas Bagus? Ya, Bu. Lidah buaya, coba ditunjukkan. Berkembangbiak dengan apa? Tunas. Tunas. Ada cara lainnya? Tadi dengan apa selain tunas? Stek. Stek. Betul. Ya, menurut kalian gambar Mas Bagus ini gimana? Kok ada duri-durinya ya? Apakah lidah buaya memiliki duri? Memiliki. Oh iya, memiliki duri sedikit ya, agak bergerigi gitu di pinggir-pinggirnya. Bagus. Selanjutnya, Mbak Aulia gambar apa? Yang berbeda, jangan lidah buaya. Kalau sama, cari yang berbeda. Mbak Aulia gambar apa? Speakernya dinyalakan dulu Mbak Aulia. Ya, gambar apa? Cocor bebek. Berkembang biak dengan apa? Ya. Dengan apa? Berkembang biak dengan apa? Stek, Bu. Stek. Yang lebih tepatnya stek daun ya. Ya, bagus. Tanamannya imut-imut juga itu di gambarnya ya. Ada yang lain yang berbeda? Selain lidah buaya sama cocor bebek. Oh ya, punya Nanda tadi ada rumput teki tadi. Silahkan diperlihatkan ke teman-teman. Rumput teki. Ya. Berkembang biak dengan apa? Akar tinggal. Akar tinggal. Jadi, kenapa kok disebut akar tinggal ya? Karena bila akarnya tertinggal, nanti menjadi tanaman baru ya. Tadi beberapa sudah menayangkan gambarnya. Nanti selengkapnya kalian lengkapi semua 2. Bila sudah selesai, semua lembar kerja kalian difoto dan dikumpulkan ke Bu Guru lewat WhatsApp group. Semuanya ya tadi ya. Ya, demikian sudah kita selesai presentasi. Hari ini kita belajar apa saja, anak-anak? Ide pokok. Ide pokok. Apalagi?
Cara Perkembangbiakan vegetatif. perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan yang bagaimana? Tanpa melalui perkawinan. Tanpa melalui perkawinan, betul. Ada perkembangbiakan vegetatif tadi ada berapa macam ya? 2 macam. 2 macam. Apa saja? Vegetatif alami, Vegetatif alami dan vegetatif buatan. Bagus. Vegetatif alami tadi apa saja? Spora, tunas, geragi, spora, tunas, geragi, apalagi? batang, Stek batang. Umbi Stek batang. batang, Oh, umbi batang ya, umbi batang. Lalu lapis, umbi lapis, Umbi akar. umbi akar. Yang terakhir akar akar tinggal, tinggal. Bagus. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan apa saja? cangkok, Cangkok, setek, tek, sambung, sambung, unduk. runduk. Ya. Terima kasih sudah mau mengutarakan pelajaran hari ini. Selanjutnya nanti setelah pembelajaran sudah selesai, Bu Guru akan kirimkan link evaluasi. Ada 2 ya, satu yaitu tentang pengetahuan yang akan Bu Guru tes tentang hari ini kita belajar apa saja. Yang kedua ada nanti pernyataan-pernyataan tentang sikap, silahkan dijawab dengan jujur ya. Nanti ada pernyataan yang kalian pilih nanti setuju atau tidak setuju, atau sangat setuju atau sangat tidak setuju, silahkan nanti dipilih dengan jujur. Ya, nah kita akhiri dengan menyanyikan Cublak-Cublak Suweng. Tahu kan lagunya? Tahu. Nah, coba mic-nya dinyalakan semua, kita nyanyikan di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Cublak-cublak suweng, suwenge teng kelenter, mambu ketundung kutel, Pak Empong lera-lere, sapa ngguyu ndelikake sir, sirpong delik kosong, sirpong delik kosong. Ya, terima kasih. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bu Guru minta dipimpin oleh Mas Dika. di tempat duduk siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Cukup. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Demikian, Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.